Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana keadaan anak-anak semua? Semoga baik-baik dan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang diberikan Bapak Ibu guru pada setiap harinya. Bertemu lagi bersama Pak Udin dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kali ini kita akan membahas mengenai bab 4 subbab kedua, yakni mengenai sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar kita anak-anak semua dalam pembelajaran kali ini diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama dengan tangannya diangkat. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Apa saja mengenai pembahasan pada kali ini? Yang pertama yakni adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Yasrib, perintah langsung. Kemudian yang kedua yakni tekanan kepada Nabi Muhammad SAW oleh kaum kafir Quraisy yang semakin hebat. Ketiga, masyarakat Yasrib lebih menerima dakwah Rasulullah SAW. Yang keempat, adanya jaminan keselamatan dari masyarakat Yasrib terhadap dakwah Rasulullah SAW. Yang kelima yakni permintaan penduduk Yasrib kepada Rasulullah SAW agar hijrah ke negerinya. Nah, marilah kita bahas pada yang pertama, yakni orang-orang Quraisy mempunyai rencana jahat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad ditinggal oleh dua orang yang dicintai, yakni pamannya Abu Thalib dan yang kedua istrinya yang menemani pertama kali dakwah Rasulullah, yakni Khadijah. Dari situ Nabi Muhammad mendapat tekanan yang lebih keras, yang lebih hebat dari kaum kafir Quraisy. Dan muncullah ayat untuk hijrah. Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, yakni Mbak Udin bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya dan upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi perintah tersebut langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Muhammad disuruh hijrah ke Yasrib. Kemudian tekanan kepada Nabi Muhammad SAW oleh kaum kafir Quraisy semakin hebat. Nah, ini ketika Nabi Muhammad ditinggal oleh dua orang yang dikasih sayanginya, yang menemaninya dakwah pertama kali ketika menerima amanah dari Allah untuk menyebarkan agama Islam dan diangkat menjadi nabi dan rasul, yakni orang yang dicintainya adalah Khadijah dan Abu Thalib. Khadijah sebagai istrinya yang pertama dan Abu Thalib adalah pamannya. Mendapat tekanan keras contohnya yakni Uqbah bin Mu'id yang melempar kotoran di punggung Nabi ketika sedang bersujud. Nah, dari situlah Nabi Muhammad tidak beranjak mengangkat sujudnya, sehingga kotoran tersebut dibersihkan oleh sahabatnya atau keluarganya. Dari situ Nabi Muhammad
menerima tekanan yang amat parah. Lah bayangkan Nabi Muhammad atau bayangkan kita dilempar kotoran, bagaimana perasaan kita. Tapi Nabi Muhammad menerimanya, lebih menerima, bersabar karena mempunyai misi, yakni berdakwah menyebarkan agama Islam, agama keselamatan. Nah, jadi Nabi Muhammad berdakwah secara tidak arogan, lebih memilih bersabar. Nah, demi keselamatan kaum muslimin, Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya untuk segera hijrah ke Yatsrib. Dengan inisiatif Nabi Muhammad dan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, maka umat Nabi Muhammad yang sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mau menerima ajaran Allah yang dilewatkan Nabi Muhammad demi keselamatan umatnya, Nabi Muhammad memerintahkan agar kaumnya berhijrah. Nah, yang ketiga, sebab-sebab Nabi Muhammad berhijrah, yakni masyarakat Yatsrib lebih menerima dakwah Rasulullah, masyarakat Yatsrib atau masyarakat Madinah. Lah, masyarakat tersebut lebih menerima dengan bukti bahwasanya ada 6 orang tokoh suku Khosraj yang melaksanakan haji. Jadi ada 2 suku besar di Madinah, Khosraj dan Aus. Dan suku Khosraj melaksanakan haji ke Madinah pada tahun ke-11 kenabian dan mereka mau masuk Islam dengan ajakan Nabi Muhammad yang pertama, yakni 6 tokoh. Kemudian setelah menyatakan masuk Islam mau dibaiat. Dalam artian dibaiat itu ditunjukkan jalan kebenaran. Ke-6 orang tersebut mendakwakan ajaran agama Islam ke Yatsrib dan disambut baik dengan masyarakat Yatsrib. Berbeda dengan di Mekah yang lebih mengkultuskan agama nenek moyangnya, yakni menyembah berhala. Nah, kemudian yang keempat, adanya jaminan keselamatan dari masyarakat Yatsrib terhadap dakwah Rasulullah. Pada tahun ke-12 kenabian terdapat, yang pertama tahun 11 ada 6 orang. Yang tahun ke-12 terdapat 12 orang penduduk Yatsrib, yakni 10 suku Khosraj dan 2 suku Aus. Nah, ini adalah suku terbesar ke Mekah untuk berhaji dan menemui Rasulullah. Tapi Rasulullah demi keselamatan orang Madinah tersebut, karena kaum kafir Quraisy sudah mendengar bahwasanya ada penyebaran agama Islam di Yatsrib. Nah, demi keselamatan orang-orang tersebut, Nabi Muhammad tidak menginginkan bertemu di rumahnya, melainkan bertemu di Aqabah atau di daerah Mina lah, dan melakukan baiat taat setia kepada ajaran Rasulullah SAW, yakni ajaran menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi baiat yang pertama yakni tidak mempersekutukan Allah, yang kedua tidak berdusta, yang ketiga tidak mencuri, yang keempat tidak membunuh anak-anak perempuan, yang kelima tidak memfitnah, yang keenam yakni tidak melakukan halal tercela, yang ketujuh yakni akan selalu setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini adalah baiat yang pertama, yang disebut baiat Aqabah. Nah, yakni yang kelima sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yatsrib, yakni yang pertama permintaan penduduk Yatsrib sendiri kepada Rasulullah agar hijrah ke negerinya. Dalam perjalanan ke Madinah, Rasulullah singgah di Kuba dan membangun masjid pertama dalam sejarah dan melaksanakan sholat Jumat. Rasulullah dan Abu Bakar tinggal. Nah, rencana beliau setelah membangun masjid seperti. Nah, pada kali ini untuk tugasnya itu mengerjakan LKS penilaian bab 4. Nah, itulah cerita bagaimana sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yatsrib. Nah, Pak Udin, itu saja mungkin penjelasan dari Pak Udin. Semoga apa yang dipelajari anak-anak pada kali ini
diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, marilah kita membaca hamdalah. Semoga apa yang kita pelajari ini Allah memberikan ilmunya kepada anak-anak, dan bagaimana kita bisa merasakan kehebatan beliau, pengorbanan Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam, sehingga kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bisa mencontoh Nabi Muhammad, karena pengorbanan Nabi Muhammad, beliau yang amat keras, yang amat penuh tekanan. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad harus bisa melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Pak Udin akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.